Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya ya teman-teman yang hadir di grup. Belum kayaknya Kak. Ya nanti kita umumkan lagi lah supaya apa ya? Oke, ada rapatnya. Itu di atas. Ini ada yang nanya ya. Jadi kita tunggu 5 menit lah ya, 5 menit. Menit. Oke, kenapa jadi dua begini ya? Oke, kita di awal ini saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita kerjakan sampai harapannya kita kan sudah kalau kita lihat jadwal ya, kita jadwal kita cek. Nah, jadwalnya dicek dulu, jadwalnya dicek dulu. Ah, kita mulai ujian SKD itu pengumuman daftar pelaksanaan SKD tanggal 16 Oktober. 16 Oktober ya. 16 Oktober nih. Sekarang tanggal berarti 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Berarti ada 2 bulan lagi atau masa persiapan teman-teman. Nah, oh ya, sebelum saya lanjutkan, nama saya Hendy. Nama saya Hendy. Terima kasih Anda sudah gabung bersama Kanduru. S1 saya dari, asal saya dari Tasik ya, tapi aslinya Pangandaran. Kemudian S1 saya dari UGM, S1 saya dari UGM, kemudian S2 saya ngambil di UI. Jadi mudah-mudahan dengan latar belakang pendidikan saya yang baru S2, karena saya sudah tidak berminat ke S3. Walaupun 2014 saya sudah lolos di UGM S3, tapi nggak punya duit, jadi nggak dimasukin. Ya akhirnya saya buka Bimba aja lah. Oke. eh Saya menjadi pembimbing di SKD itu sejak tahun 2018. 2018, kalau diuji kompetensi itu saya menjadi reviewer nasional itu dari tahun 2013. Ya. Dan berarti saya sudah lama ya, dari 18 sampai sekarang 2004, alhamdulillah sudah 6 tahun ya. 6 tahun berarti mau lulus SD, mau lulus SD. Dan kita akan sama-sama belajar bersama-sama untuk targetnya adalah bagaimana teman-teman itu mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya sehingga teman-teman bisa masuk dan akhirnya bisa merealisasikan eh, cita-cita ya, cita-cita pribadi atau cita-cita orang tua. Baik, ada 13 orang yang sudah hadir, termasuk saya. Mungkin boleh nanya absen dulu, boleh absen dulu. Eh, Kakak-kakak atau adik-adik, mungkin adik-adik ya, teman-teman lah, teman-teman. Karena saya sudah di atas Anda, karena usia Anda pasti bawah 35 tahun dan saya sudah lebih. Nah, silakan dari mana diketik aja, nggak usah diobrolkan dari mana asalnya, ya, dari mana asalnya teman-teman. Misalkan dari mana formasinya apa, ya, formasi yang diambil apa, gitu ya. Misalnya Ani, misalkan formasinya ambil dokter, misalnya di Sumbawa, misalnya gitu. Tulis ya, silakan ditulis teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lain.
Silakan ditulis saja nama formasi yang diincar itu ya. Asalnya dari mana? Itu ya. Silakan ditulis. Ini. Waduh, silakan. Belum ada yang menulis. Putra paling perawat lulus P3 1 tahun yang lalu. Wih, mantap Mas Putra. Oke, silakan. Mudah-mudahan lolos Mas Putra. Karena kan dari undang-undang sekarang boleh kalau sudah 1 tahun sudah boleh ikut CPNS. Mudah-mudahan tidak harus keluar dulu. Nih. Ayo, yang kedua, silakan. Nol Gunung Kidul Bidan. Oke, Ibu Idan, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Dulu kalau dulu kuliah saya sering ke Gunung Kidul. Ya. Tapi kalau sekarang udah lama. Mungkin. Mungkin. Ayo, yang lainnya teman-teman. Dari mana? Dari mana? Profesinya apa? Ya, profesinya apa? Dari mana profesinya apa? Ayo, yang lainnya. Yo, ayo. Amelia Andrawati, PNS Persekutuan Kabupaten Probolinggo. Oke, terima kasih dari Probolinggo. Bu Amelia dari Robi, Formasi Kemenangan Khas, Bruto menjadi honorer. Amin ya robbal alamin. Bu Eis dari Bandung, perawat. Ya, Bandungnya di mana, Bu? Bu Eis mah pasti Eis mah Eis Bandung. Kami ya orang Sunda, Bu. Tenang. Oke, silakan. Yang lainnya, teman-teman. Ada yang lain. Budiah dari Tuban, Budiah dari Tuban, ya. Tuban, Ronggolawe. Ronggolawe. Dari tanah Ronggolawe ini. Silakan lain, lanjutkan. Yang lainnya dari mana? Ya nanti kita jadi saudara loh, kita nggak saingan ya, nggak saingan. Kita ya saudara, kita saling saling memberikan informasi, saling memberikan materi, ya, sehingga kita sama-sama tahun ini diangkat menjadi CPNS, ya, jangan CPNS, ya. Nggak belum ada yang milih ke IKN. Rizka Semarang lulus PNS tahun ini, Bu Kariska dari apa? Dari profesinya apa, Kariska? Dari Semarang. Semarang. Oke, kalau perawat nanti mungkin SKB-nya masih bisa saya. Halo Kang Yudo, rekannya kayaknya apa? Di sini ada yang IT nih, mantap nih, ada yang IT. Nanti kita bisa belajar nih sama Mas Yudo yang dengan saya berarti Semarang, formasi pendapatan Mas menjadi orang. Amin, Mas Yudo IT jago ini ya, jago AI. Nanti kalau sudah jago, Mas Robi, saya tidak usah ngajarin lagi. Mas Robi yang ngajarin tanggung jawab ngajarin AI ke teman-teman. Kenapa saya ngajarin AI? Membantu banget, membantu banget ya. Asal kita nanti from-nya mantap. Mas Ali, Ali dari Wakatobi. Wow, Wakatobi, mantap. Bu Sinta, Semarang, Profesi Perawat. Ya, Bu Bella Sinta, Bella Sinta, Kabupaten Semarang. Yang lainnya silakan, yang lainnya. Berapa orang ini? Kita sudah absen. Ya mudah-mudahan walaupun Mas Yudo dan Mas Robi, walaupun satu kantor, semangat. Mudah-mudahan semuanya masuk. Formasinya berapa? Ya, formasinya berapa, Mas Robi? Formasinya ada berapa? Kalau nggak salah Kemenhan banyak ya. Kalau nggak salah Kemenhan banyak. Jadi semangat saja lah, semangat saja. Banyak. Yuk, apalagi banyak. Ayo semangat, semangat. Insya Allah bisa. Bu Isna salah tiga perawat semoga amin Bu, amin amin. Ya, Bismillah aja. Insya Allah bisa lah. Nggak ada yang tidak mungkin selama kita bisa mau. Nanti Mas Yudo dan Mas siapa Mas Robi nanti
kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang salah, saya menjelaskan ChatGPT atau Gemini atau apapun nanti tolong dibantu karena latar belakang saya bukan dari IT, tapi hanya membantu saja ya. Baik, kita mulai teman-teman, karena mungkin tidak ada lagi yang akan datang dan ini sudah saya rekam. Oke, apa itu pegawai negeri sipil? Tentunya ini adalah kalau gambarannya siapa pegawai negeri sipil orang yang punya seragam ya, seragam. Tiap pagi pergi jam 8 setengah 8 terus datang jam 7 ya. Pulang jam 4 atau jam 3 dan pakai baju core free. Ya. Pakai batik juga core free. Ya, itu teknik sipil tapi menurut undang-undang bahwa termasuk ASN itu adalah terdiri dari PNS dan P3K. Nah, ini PNS, kita targetnya PNS, maka harus memenuhi syarat. Nah, karena PNS itu adalah ASN pegawai tetap, ya, tetap ya. Kemudian kalau yang sementara P3K bisa dikatakan sesuai kontrak ya tidak tetap, ya Mas. Makanya siapa yang tadi mau pindah? Putra ya, Mas Putra ya mau pindah ya, karena sekali-kali bisa ditendang ya Mas Putra. Kontraknya habis ya udah kalau nggak beres dengan pimpinanmu ya udah mudah banget itu ditendangnya Mas Putra. Ya, oke tapi udahlah kita ngambil terbaik lah nanti Insya Allah. Kemudian jadi hal yang membedakan keduanya adalah durasi waktu. PNS pegawai pemerintah tetap sedangkan P3K kontrak. Jadi walaupun ASN tapi statusnya tetap dan kontrak itu aja yang jadi masalah. Yang jadi masalah sampai sekarang. Apalagi ada yang sifatnya paruh waktu. Nah, itu lebih stres lagi itu yang di P3K. Dan syukur alhamdulillah teman-teman itu termasuk kepada orang-orang yang masih memiliki waktu. Mereka orang-orang yang sudah 35 tahun kemarin bulan tanggal 1 Agustus itu sudah tidak bisa lagi. Jadi wajib bersyukur dan yang penting adalah wajib berusaha untuk sebaik-baiknya. Prinsip dan tujuan penyelenggaraannya itu adalah kompetitif. Namanya kompetitif itu tidak ada titipan, namanya titipan ya. Titipan. Anda sekarang sudah lihat Zoom live ya, di live di Zoom ya live-nya kita lihat. Jadi kita pada saat masa sangga itu kita bisa loh. Saya juara satu di YouTube ya, live gitu ya. Kemudian adil, objektif, transparan, benar-benar transparan, bersih dari praktek korupsi. Tahu beberapa tahun yang lalu di sebuah daerah X, saya tidak usah nyebutnya, nah, itu minimal segini nih, minimal segini. Nah, setelah 2018, setelah 2018 itu sudah tidak lagi ada yang kayak gini. Walaupun ada orang-orang juga yang nekat, padahal yang nggak apa-apa ke saya masuk segini, dijamin lulus gitu ya. Saya kasih rumah untuk belajar sedekat rumah saya aja. Bisa lah. Ayo beranilah, jangan segitu. Saya berani segini. Ya. Oh jangan segini ya. Saya berani segini, Anda lulus itu. Tapi tinggal saya kos 5 juta sebulan itu cari yang kosan itu. Berarti 3 bulan ya, 3 bulan. Saya masih untung kok. Bisa ngajarin Anda lulus. Tapi kan saya nggak mau offline karena nggak bisa kemana-mana offline itu. Kemudian bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau dulu, aduh, siapa yang kalau orang dalam itu nggak punya orang dalam repot. Pengadaan PNS bertujuan pada yang memiliki karakteristik. Nah ini tujuannya. Jadi targetnya ini teman-teman, perilaku penyelenggara publik, ya. Yang artinya apa? Yang dipilih itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pelayanan publik. Apa tandanya? Nilai TKP-nya, TKP-nya, ah, TKP-nya, ah, kok nggak bisa? Salah. Nilai TKP-nya itu harus lebih tinggi, tinggi, ya, nilai TKP tinggi. Nah ini pelayanan publik.
Kemudian mampu berperan sebagai perekat. Berarti di sini sebagai nilai toleransinya tinggi. Nah, di sini ada nilai radikalisme dan lain sebagainya. Memiliki inteligensi tinggi. Di sini adalah eh, apa? Di sini ada TWK, TKP, dan di sini ada TIU. Nah, di sini justru yang terakhir nih, orang yang pintar yang terakhir, kapasitas kinerja organisasi, keterampilan, keahlian, perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, inteligensi tinggi. Ya, itu ya. Intelijensi tinggi percuma kalau nggak lulus di sini juga percuma, Anda nggak dapat masuk ya. Jadi harus lulus semuanya. Nih alokasinya nanti mungkin ada yang cum laude juga ya. Kalau di sini mungkin fresh graduate ada cum laude nggak? Syarat cum laude itu harus lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasinya unggul, minimal A itu ya. Kalau akreditasi prodi saya unggul dulu. Pas tapi kan saya tidak minat, tidak minat. Unggul. Kemudian ada cum laude yang biasa-biasa ya. Kemudian ada fresh graduate sekarang kan boleh. Kalau tahun kemarin nggak boleh. Kalau sekarang silakan ada fresh graduate untuk ikut. Terutama yang teman-teman yang ada di daerah luar Jawa itu kemungkinan lebih besar. Apalagi ada alokasi khusus untuk apa putra Papua, putra dan putri Papua termasuk juga ada alokasi khusus afirmasi untuk teman-teman yang di ibu kota Nusantara. Nah, itu ada afirmasi ya alokasinya. Alokasinya siapa yang sudah mendapatkan formasi? Acungkan tangan. Ada yang sudah mendapat formasi? Ada yang sudah mendapat formasi di daerahnya? Sudah dapat ya? Sudah dapat di daerahnya? Silakan acungkan. Ada formasi sudah keluar. Harusnya formasi keluar sekarang karena besok sudah harus besok kan tanggal 20 itu sudah harus dibuka pendaftaran di CASN itu harus sudah dibuka ya. Nah, itu ya. Dan gitu teman-teman, harus dibuka. Nah, persyaratan umumnya tentunya minimal 18, 35. Nah, sayang sekali kalau ada yang Anda lebih dari 35, manfaatkan kalau belum 35 ya. Kemudian ya mentor Benjamin yang terbaru kan 2004, kenapa saya nggak tulis ya? Nantilah lihat ya. Sehat rohani, jasmani, tidak pernah dipidana dan lain-lain ya. Nah ini apa ini? Kepengen belum formasinya kak, pengen daftar formasi. Formasi CPNS Kemenkes kemarin ada, sudah keluar. Kemenkes sudah ada yang kalau Mas Putra perawat itu ada 3.000 Kemenkes itu perawat itu, 3.000-an itu. Coba cek nanti. Masuk ke info CASN tahun 2024 di grup WA-nya atau grup Telegramnya. Saya sudah suka-suka share itu di sana. Ah, nantilah ya, nanti jangan sekarang lah. Kemudian tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, jadian. Tidak ada ini Mas Putra, tidak ada halangan bahwa Anda P3K karena tidak ada P3K boleh karena yang tidak boleh adalah CPNS, PNS dan TNI. Ya, tidak ada. Bukan anggota pengurus partai politik. Ya, bos partai politik. Kemudian, nah ini yang harus Anda siapkan. Jangan lupa, jangan lupa ini fotokopi. KTP harus sama dengan namanya dengan ijazah, akta harus sama dengan ijazah. Kalau foto nggak mungkin sama ya. Penempatan siap dimanapun, kurikulum vitae. Kemudian jangan lupa juga STR ya, STR yang harus aktif itu STR. Siapa yang belum punya STR? Yang nakes. Kalau IT mungkin enggak ya. Kemudian bagaimana kelulusannya? Kelulusan ada 3 tahap. Yang tahap pertama seleksi administrasi. Seleksi ini, ini diselenggarakan di daerah. Ini di daerah yang menyelenggarakan. Ada orang yang bertugas memverifikasi. Betul nggak ijazahnya sama? Betul nggak di PD Diktinya ada bahwa Anda lulusan ini? Ada nggak ada PD Diktinya? Oh sini lolos, sini enggak. Jangan sampai nanti Anda eh, di PD Diktinya nggak ada. Nah, yang belum dijelaskan adalah kalau nggak salah biasa yang kita ribut setiap tahun itu yang akreditasinya C gimana?
Nah, itu yang tadi saya cek. Yang kalau tidak salah tahun kemarin itu yang penting terakreditasi, yang penting terakreditasi. Tahun sekarang belum, saya belum dapat ilmunya, belum dapat ilmunya, belum dapat penjelasannya ya, apakah terakreditasi atau akreditasinya harus C dan lain sebagainya. Kemudian ini yang pertama ini ada seleksi administrasi, tentunya setelah diumumkan kemudian ada tahapan yang namanya apa ya namanya banding atau banding itu kalau misalnya orang tidak puas ternyata kita apa masa sanggah gitu ya, ada masa sanggah ini masa sanggah nih masa sanggahnya itu nanti tanggal 18 sampai 20 September ya 12 sampai 80 September. Kemudian pengumuman administrasi 17 September. Nah, ini bentar-bentar. Pendaftaran seleksi 27 Agustus sampai dengan 6 September. Oh, 6 September, teman-teman. 6 September. Jadi besok ya, sekarang tanggal 19. Jadi besok, teman-teman. Atau tanggal 20 sekarang. 19 ya, tanggal 19. Jadi besok sudah mulai daftar. Tapi siapin dulu ya. Kemudian seleksi kompetisi dasar SKD dengan menggunakan CAT Computer Assisted Test yang diselenggarakan oleh BKN. SKD sebagai sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh eh, orang yang ujian itu gini. Nah, tesnya ini ya SKD ya. Wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi. Ini TWK dulu. TWK sebenarnya ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang macam-macam aja. Bahasa Indonesia yang kayak gimana? Yang kayak gimana bahasa Indonesia? Bahasa itu yaitu yang kayak misalnya ide kalimat, kemudian ide kalimat, kalimat majemuk, cara penulisan gelar, nah ya gitu aja sih. Nasionalisme juga sudah jelas ya, nasionalisme. Tapi nanti Anda akan disuguhi bukan nasionalisme seperti biasa-biasa, tapi Anda akan mendapatkan yang namanya soal HOTS. HOT. HOTS itu Higer, Higer ya. Higer. Nah, Higer, order, order itu perintah. Thinking skill, ya. Jadi keterampilan berpikir secara tinggi, lebih tinggi. Dari mana? Kalau belum itu membagi C1 sampai C6. C6 itu menciptakan sesuatu, membuat kreasi, membuat karya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada di sini. Jadi dari mulai ke C3 sampai dengan C6. Soalnya analisa praktek. Jadi kalau misalnya nasionalisme, berikut adalah contoh-contoh misalnya yang tidak sesuai dengan jiwa nasionalisme. Jadi bukan lagi nasionalisme apa, kalau disebut nasionalisme apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nah, itu masuk C1. C1 bukan hot tapi LOTS, lower order thinking skill. Nah, jadi lebih cenderung kepada aplikasi. Nah, misalnya si yang gampangnya misalnya di TKP nanti saya contohkan. Pilar negara juga sama, pilar negara. Tidak sesuai dengan pilar negara. Misalnya apa yang TWK? Dia merusak sumber daya alam, mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tidak sesuai dengan pelaksanaan Pancasila. Sila ke, ayo jawab, jawab. Sila ke. Sila ke sila ke berapa kira-kira dari butir-butir banyak sila. Sila kan pertanyaan jawabannya pasti satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kan aplikasinya kepada merusak lingkungan. Ya, ya merusak lingkungan siapa? Berarti sila kelima, sila kelima. Kalau misalnya dia membuli orang, menyebabkan orang lain
bunuh diri kemarin ya ada. Ah itu tidak membuli itu tidak sesuai dengan sila kedua. Membuli kan sila kedua. Itu aplikasi itu aplikasi. Jadi itu thinking skill-nya di sana, HOTS-nya di sana. Ada jadi ada Anda paham teori HOTS itu, Anda harus paham dulu materinya, baru kemudian bisa aplikasi. Pelaksanaan itu di aplikasi. Semakin sini ada semakin lowers, LOTS. Kalau semakin sini semakin hot, ya gitu ya. Gampangnya seperti itulah. Kalau nanti teori-teorinya panjang banget gitu kan. Cuman saya akan menjelaskan gitu loh cara yang dimaksud dengan HOTS atau dimaksud dengan LOTS. Ya. Kemudian selanjutnya tes karakter pribadi. Nih, karakter pribadi ini tentang dua bagian ya. Ada perbedaan tes minat baca ya, kemudian mengukur karakter pribadi seperti integritas, kerjasama, kreativitas, inisiatif, semangat, prestasi, karakteristik lain dianggap penting. Nah, sedangkan minat baca kebiasaan minat kita membaca. Kemampuan seorang dalam memperoleh informasi, pengetahuan guna menjalankan informasi. Di tesnya itu bukan disuruh membaca, tapi Anda disuruh dikasih soalnya panjang-panjang. Kalau orang yang tidak biasa baca, mana mungkin dia bisa ngerjain soal panjang-panjang seperti itu. Itu masalahnya. Jadi soal-soalnya banyak benar itu ya. Banyak benar soalnya ya. Tuh ya teman-teman. Nah ini apa ini? Kemudian selanjutnya teman-teman. Ini banyak yang nanya, masih banyak yang nanya. Ada yang pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang nanya silakan. Nanti eh kalau yang kayak kerjasama nanti ada saya berikan tip dan triknya supaya cepat dan lain sebagainya nanti akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ya semuanya. Berikan tip dan triknya, sabar. Tiu sekarang. Nah ini Tiu biasanya yang bikin pusing. Anda mau jadi nakes itu kadang-kadang menghindari fisika, tapi kalau yang IT, masa sih yang IT nggak bisa aljabar? Mas Rido, Mas Yuda, masih ingat aljabar kan? Masih ingat aljabar? Masih paham deret? Masih paham cara ngitung kecepatan? Kayak gitu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Mulai ada analogi, kemampuan membandingkan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian gunakan konsep. Kemudian ada silogisme dan analitik ya. Kalau misalnya dua orang itu 5 hari, bagaimana kalau 10 orang berapa hari? Nah gitu. Kayak gitulah soalnya. Enteng-enteng kok. Oh 2 kali ya ini ya. Oh 2 kali. Oke TWK itu tadi TIU, TWK sudah malah ke atas ya. Oke, ini yang TIU numerik. Berhitung, mengukur kemampuan berhitung sederhana. Sederhana loh ya Mas, teman-teman. Sederhana banget. Jadi pokok hitungan pecahan kayak gitulah. Deret angka, perbandingan kualitatif, soal cerita, analisis itu juga sederhana lah. Tidak, Insya Allah bisa lah teman-teman. Insya Allah bisa. Dan nah, kita kan targetnya ada 5 3 minimal ada 4 minggu. Jadi ya ini satu-satu berhitung dari angka dulu paling kualitatif. Nanti kita satu-satu ya belajarnya. Kemudian
TIU masih analogi tadi kalau mau ke atas. Karena pribadi sudah tadi, TWK sudah malah ke atas. Nah, berarti TKP tadi, oh ya TKP, yang TKP itu, nah ini yang sering kesalahannya di TKP. Kesalahan TKP adalah, nih kesalahannya, jadi Anda itu memandang, Anda itu ini adalah psikotes. Di sini ada psikotes. Sehingga seakan-akan menguji Anda di TKP. Seakan-akan menguji Anda. Jadi pilih jawaban itu sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Padahal di TKP ini adalah untuk melihat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan, melayani, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan organisasi. Ini pentingnya. Sehingga Anda siapa yang paling paham tentang pelayanan publik? Bagaimana cara pelayanan publik? Misalkan di pelayanan publik di level satu, misalkan level satu Anda hanya bisa menjalankan, tahu kan Anda level-levelnya ya. Level-level satu misalnya hanya menjalankan SOP saja. Level 2 Anda hanya bisa membantu orang lain di bawah Anda satu orang. Level 3 tentunya Anda sudah bisa mempengaruhi kelompok. Nah, itu level-levelnya juga ada. Nanti kita bahas sesuai dengan level-level. Level Anda yang masuk itu ada sampai 3 saja. Nah, yang sampai 3 saja. Mau di jaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, ya, kemudian profesionalisme, anti radikalisme, ya. Saya tidak tahu kalau kemarin-kemarin ada kemungkinan anti radikalisme itu ditambah, tapi saya tidak tahu lah. Yang penting Anda tidak bukan teroris lah ya. Nah, sekarang berapa jumlah soalnya? Berapa jumlah soalnya? Ini total soal 30 untuk TWK, 35 untuk TIU, 45 untuk TKP dengan durasi 100 menit. Untuk disabilitas ada tambahan 10 menit ya. Nah, jadi 10 100 menit, 100 menit. Jadi itu teman-teman. Anda hanya punya waktu 100 menit. Sekarang kita jumlahin aja. Jumlahin 30 tambah ini berapa? Atau ini tambah ini sudah 80 kan? 80 tambah ini berarti sudah 110. 110 ini kan menitnya 10 nih 100 nih. 100 dibagi 110 berarti berapa detik tuh? Berarti berapa? Nah, kita bagi aja. Itu kan menitnya 100 tuh. Jadi satu soal itu berapa? Nah, 100 dibagi 110. Coba 0,9 detik. 0,9. Nah, 0,9 masih menit itu kali 60 detik hanya 54. 54 detik nih. Nah, detikannya 54 detik. Ya, detikannya jadi satu soal itu Anda harus lolos 54 detik. Begitu, teman-teman. Jadi tidak boleh lebih dari 1 menit. Ini segini. Bagaimana bagusnya? Bagusnya adalah 20 detik soal kebaca dan dalam 10 detik atau 10 sampai dengan 15 detik Anda sudah bisa memutuskan. Jadi 30 sampai dengan 35 detik. Jadi ada sisanya, ada spare-nya sisanya nih. Dari 35 ke eh, 5, ada 20, ada 19 detik. 19 detik masukkan bisa ke TIU dulu dan lain sebagainya. Nah, di sini yang nanti akan menjadi rame. Akan menjadi rame kenapa? Gini. Ada yang saya lupa lagi nih ya kemarin. Dari mana mulainya? Ada kadang ada tekniknya seperti itu. Mulainya dari sini dulu. TKP, TWK, atau mana dulu aja. Ini satu, ini dua, atau ini satu, ini dua, dan ini tiga. Kenapa?
Karena di sini ini persepsi, persepsi. Mau jawabannya salah itu tidak ada yang salah di sini. Ya, tidak ada yang salah. Ya, kalau di sini masih ada yang salah. Kalau di sini tidak ada yang salah. Jadi jangan sampai nanti ini. Jadi kalau Anda menjawab minimal Anda dapat satu. Kalau di sini Anda salah menjawab berarti nol. Gitu kan? Gitu ya, teman-teman. Kemudian durasinya sekian. Kemudian selanjutnya, nah, nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya adalah untuk TWK 150. Ya, 150. Tadi soalnya berapa? 30 berarti 5 ya. 5. TIU 175 berarti 5 lagi. Ya. 25 ini juga 5 lagi. Gitu ya. Nah, ini yang paling penting di sini. Yang harus Anda kuasai ini. Harus paham. Saya kasih yang gede sekali. Tidak cukup, tidak cukup Anda mendapatkan ini, tidak cukup. Tidak cukup. Bagi saya tidak cukup Anda hanya lolos, ini tidak cukup. Nilai ambang batas itu menunjukkan Anda layak. Menunjukkan Anda layak menjadi CPNS. Layak. Berapa orang yang layak? Berapa orang yang layak? Layak itu formasinya satu, ternyata yang layak itu ada 6. Tetap yang diambilnya adalah 3 untuk masuk ke SKB. Iya, tapi kan saya sedang lulus nilai ambang batas. Lulus ambang batas itu bukan lulus, tapi Anda layak untuk menjadi CPNS. Kan selalu ribut tuh, selalu di grup media sosial. Bagaimana yang kemarin tahun kemarin lulus ambang batas? Saya bilang, ini orang tuh mungkin nanti, tapi kan boleh menggunakan tahun 2023 untuk 2024. Misalkan jawaban Anda tinggi-tinggi semua. Semuanya dapat sama-sama dapat misalkan 500 ke atas semua. Beda satu. Ya ambillah. Gak usah ikut lagi tes kalau Anda yakin bahwa tidak akan ada yang mengejar. Ambil lagi. Boleh nggak kita ujian nanti diambil? Nah itu yang belum dibahas nanti. Kalau dulu boleh, tapi sekarang saya nggak tahu nih. Masih boleh. Nah, ini kalau TKP pilihannya 1 sampai 5. Jadi kalau TKP ini harus diisi aja. Bodoh amat mau nembak mau apa, yang penting isi. Kenapa harus diisi, coach? Nih, katakanlah Anda dapat 500, tapi Anda lupa tidak ngisi satu soal TKP. TKP. Si B sama-sama 500, soalnya 501. Semua diisi, semua diisi. Anda lupa. Kalau Anda ngisi, kemungkinan Anda dapat satu, Anda jadi salah satu kan? Anda bisa lulus, Anda nanti dilihat TIU-nya, ya kan? Tapi kalau Anda milih ternyata jawabannya dapat 2 minimal, yang lulus Anda jadi 152. Jangan dipikir lulus satu itu tidak bermakna, satu soal tidak bermakna. Jadi TKP, bismillah aja, cek, 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 pilih aja. Pasti mendapat nilai untuk TKP itu. Jangan dibiarkan kosong untuk TKP. Ya, karena ada nilainya bobotnya 1 TKP. Dan TKP nanti saya jelaskan bagaimana harus ngisinya supaya mendapatkan nilai tinggi. Nilai ambang batas coba. Nilai ambang batas. Coba ini dibagi 5 aja. Ini bagi 5. Bagi 5. Berarti bagi 5 berapa ini? 156 bagi 5. 35 ya. 135 bagi 5. Nah, 27 ya ternyata. Oh iya iya ya 27. 27. Ya, 156 bagi 5. Oh betul 31. 31 tuh, benar 31 ya, 31 32 lah. Jadi Anda minimal Anda harus benar 32 di sini. Minimal benar 32. Di TIU tuh.
Anda harus 80 itu berarti 80 itu berapa? Dibagi 5. 80 bagi 5. Anda harus benar 16. Ini TWK 65 dibagi 5. 65 bagi 5 12, 13 ya, 13. Ini 13. Segini. Sementara soalnya lihat di atas. 30 masa TWK 30 ya. Mana TWK? TWK, oh TKP yang tiga yang TWK TKP 45 tuh ya, 45. TIU 35. Ini masa hanya 13 nggak dapet. Ya yang TWK 30 masa setengahnya nggak dapet. Masa sih itu masa nggak bisa gitu kan? Itu kan sebuah sebuah sebuah. Yang bagusnya ya ini Pol. Tolong yang ini dapat lebih dari sama dengan 200 ya. TIU lebih dari sama dengan 150 target. Ini lebih dari 140 target. Target. Kalau nggak mau, kalau kasarnya 85%. 85%. Ya, Anda harus bisa 85%. 8, targetnya 85%. Insya Allah. Itu minimal, ini minimal 85%. Jadi kalau misalkan nanti ada tryout belum 85%. Ayo semangat, semangat belajarnya semangat ya. Ini sama ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kedinasan ini, kedinasan sama dengan kalian ya. Sama dengan kalian, kedinasan juga sama nih. 100 menit juga kan, sama. Sama teman-teman, begitu. Kedinasan juga sama dengan Anda. Oke, bagaimana belajarnya? Bagaimana belajarnya? Belajarnya, nanti saya buat jadwalnya. Senin, Senin sampai dengan Selasa, itu kita akan belajar TIU. Selasa TIU. Kemudian Rabu, itu kita akan belajar TWK. Dan Kamis, kita akan belajar TKP. Kemudian Minggu, Minggu kita belajar tryout. Ya, itu jadwal kita. Jadi nanti jadwal lengkapnya saya buatkan. Nanti itulah yang gambaran kasarnya. Jadwal belajar kita dari pukul 15.30 sampai pukul 17.30. 30. Dan ini lewat Zoom. Kemudian dari Zoom ini rekamannya ada. Rekam. Rekam. Nah, direkam ya. Jadi rekam. Dari Zoom ini kita rekam. Ada rekamannya. Di bagian Anda yang tidak bisa ya. Cuma masalahnya eh, kalau di Zoom kayak gini kan Anda bisa langsung nanya dengan saya. Oh ini gimana caranya? Oh ini nggak ngerti. Wah, bisa nanya lah. Yang pasti nanti kita akan belajar pun juga tips dan triknya gimana supaya cepat. Nanti juga Anda akan diberikan e-book. Mulai nanti malam saya share-share e-book. Apa yang Anda baca. Dan nanti pun Anda akan saya ajarkan untuk AI. AI. Mungkin untuk Mas Rido dan Mas Judo ini tidak aneh AI. Tapi bagi teman-teman yang lain mungkin nanti saya ajarkan. Supaya teman-teman bisa belajar yang kayak gini. Nah, TIU bisa dibantu, TWK bisa dibantu, TKP juga bisa. Jadi bisa bantu semuanya. Ya, daripada Anda beli buku, lebih baik Anda gimana menguasai AI supaya AI-nya pintar. Bikin AI pintar tuh gimana. Ya, nah itu ya. Nanti saya ajarin. Semuanya diajarin, tip dan trik bagaimana bahas soal semuanya. Diajarin lah. Nah, ya. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan. Dan kita ada grup umum. Grup umum, sebentar saya cek dulu grup umum. Mudah-mudahan masih ada grup umum. Udah habis ya. Bentar, grup umum nih. Grup umum, materi umum. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya umum, saya akan umumkan di grup umum ini. Grup umum ini.
Tapi nggak semua orang masuk. Kenapa ya? Atau nggak mau dia di grup umum. Siap, nanti diajari Tio juga diajarin. Pip. Nah, silakan dimasuk grup sono. Grup umum, silakan materi umum. Kemudian gimana caranya? Nah, saya ajarin dari sekarang. Saya ajarin dari sekarang. Ini kan grup nih, grup. Nih, di saya sudah kebetulan pegang grup. Mana barusan grup umum? Perawatan. Grup umum. Ini apa ini? Oh ya, ini grup umum SKD nih. Grup umum SKD. Ini kan saya masukkan di sini. Salah kirim, hihi, saya bilang. Nah, Anda di sini materi-materi ada sebagian. Materi-materi ada sebagian. Anda tinggal klik di grup umum, klik. Nah, di sini ada file yang bisa Anda baca. Tip trik materi TIU sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan. Trik berhitung sudah ada. Kok tip-trik kosakata, tip-trik pola soal CPNS, FR CPNS sudah ada. Butir 45 sudah ada. Deret sudah ada. Pola bilangan sudah ada. Hmm, sudah ada semua. Sudah ada semua. Sudah ada semua teman-teman. Termasuk FR-nya sudah ada. Kita bahas FR. FR itu apa sih? FR itu adalah soal-soal yang keluar di ujian. Sudah ada teman-teman. Sudah siapkan. Nah, FR-nya. Kita lihat. Sudah ya. Caranya begitu ya. Cara mengkliknya tadi. Nah, ini yang FR-nya. FR-nya. Nah, ini FR-nya. Kita cek aja FR. Batasin. Kemudian. Tek, 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 tek. Nah, FR 2020. Oh ya, saya juga punya buku. Tahun sampai 2021. Saya punya buku. Itu soal semuanya soal-soal asli gitu. Asli, semuanya soal-soal asli. Saya beli buku tapi pas dicari lagi nggak ada buku itu. Saya punya buku nih. Nah, saya buka ini saya. Karena saya jarang pakai ini. Mana ada saya? Kelihatan nggak? Mana ada? Nah, ini saya punya buku ini. Punya buku ini yang itu soalnya adalah soal serius. Ini soalnya adalah soal FR semua soal asli gitu teman-teman. Tapi setelah saya cari, ini nggak dijual lagi loh. Apa nanti saya fotoin teman-teman ya? Saya fotokan atau gimana? Saya nggak tahu lah. Nantilah kita lihat lah ya. Ya, kita cek aja nanti seperti gimana. Tapi ini bagus, soal ini bagus. Bagus banget soalnya deh. Hah? Apa itu? Pak, bisa ngeleng grup materi. Oh, itu di atas tuh. Oh, di atas tuh. Sudah ada di atas. Materi-materinya sudah di atas, teman-temanku. Sudah ada semua ya di sana. Kemudian yang tadi, kisi-kisi yang tadi, di sini sudah tampak. Ini ada ya Capman nomor 44. Ini ambang batasnya kan ada nih. Ini tentang ambang batas tahun 2024. Ini yang harus Anda tahun 114. Ini ambang batas. Sudah dijelaskan dari sini yang di ujian TKP, TWK. Butir-butirnya juga sudah ada. Nih, kemudian sama nih. Sudah nilai kumulatif paling besar, paling rendah berapa. Gitu ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian juga ini tahapannya, ya tahapannya kemarin kita sudah di sini. Ini juga jalur khususnya untuk baru. Kemudian ini subtesnya, nilai ambang batasnya ini. Cum laude sekian dan lain sebagainya karena di sini tidak ada cum laude. Hal yang perlu diperhatikan melakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan perundangan dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Ini juga sama dari mana ya? Ini dari alurnya. Nah, alurnya. Nah, kalau kita nggak terlalu inilah alurnya. Nah, ini pengadaan saja. Kemudian yang ini sama manajerial, ini jenis jenis ujiannya, yang jenis ujiannya juga sama nih. Jenis ujiannya. Kalau SKB itu apa saja? Nah, ini. Yang SKD pasalnya ini. Jadi sama seperti yang saya ajarkan tadi atau saya jelaskan tadi. Demikian teman-teman. Demikian teman-teman.
Kalau ada yang di ah, oke, nanti saya akan masukkan juga cara QR code. Bentar, bentar. Kalau ada yang bisa diperhatikan mendapat potongan 100%. Oh, potongan 100%. Bentar, saya cek dulu nih. Kalau ada yang bisa saya share oleh Anda ya, mungkin nanti saya cek lah ya. Ya. Ini bukunya hot 100%. Bener-bener ini asli ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung kita ngeriung. Oke, untuk besok kita belajar, mulai belajar. Tentunya belajar saya akan memberikan soal dulu. Soal-soal saya akan berikan dulu, baru kemudian saya baca secara teori seperti apa. Jadi pembahasan soal itu langsung dengan teorinya, ya, teorinya. Kalau ini gimana, kalau ini gimana. Dan nih, Mas Yuda sama Mas siapa tadi? Mas Yuda sama Mas siapa? Robi, Mas Robi, Mas Riko. Mas Robi ya, Mas Yudo sama Mas Robi. Bisa AI, Mas? Bisa AI? Kalau bisa, apa? Kalau bisa nanti kita sama-sama belajar. Ada yang sudah bisa AI di sini? Maksudnya kalau nggak bisa saya ajarin gitu. Maksudnya bukan disuruh nanti. Hanya pengguna aplikasinya aja gue. Oke, iya menggunakan aplikasinya saja. Oke lah ya. Oke, nanti saya ajarin semua ya. Nanti saya ajarin. Ada sesi khusus berarti ya? Berarti saya ajarin teman-teman sesi khusus. Contohnya gini, gimana sih yang UI AI kayak gitu? Contohnya kayak gini nih. Saya ngambil yang ini dulu, ngambil yang ini bentar. Nah, ya, AI. Oke, ntar saya cek dulu nih. Misalnya, bentar. Saya punya soal ini nih. Saya punya soal ini. Tes. Kemudian kita masuk ke Zoom. Zoom-nya itu saya masukkan yang mana? Safari. Oh ini Safari. Oh Chrome. Ini Chrome. Saya Safari. Desktop aja. Oh bisa ya. Oh belum dinyalain. Oke. Saya ulangi. Saya masukkan yang ini. Nah ini. Saya masukkan yang ini. Ini contohnya AI. Saya menggunakan ChatGPT. Saya menggunakan ChatGPT. Ini saya ada ChatGPT. Ini saya tadi sudah paste soal nih. Paste. Mana Mbak? Tadi saya udah paste soal. Bentar, saya ambil dari mana? Dari SKD, soal SKD. Bentar, saya ambil dulu ya. Soal SKD, jawaban SKD. Sebentar, misalnya, so, bentar ya. Apa ini? Nah, misalnya soal ini. Soal kayak gini kan kita belajarnya kan repot nih. Nah, belajarnya repot nih. Nih kan belajarnya repot. Ini kalau pakai AI kita bisa cepat. Cuman masalahnya gini. Nah, ini contohnya kayak gini. Tapi kalau perhatikan di sini tanpa prompt. Anda merupakan seorang asisten dosen membantu dosen Anda menyelesaikan tugas yang dimiliki. Suatu kali dosen Anda tiba menurut Anda apa yang Anda akan lakukan? Segera mengangkat telepon untuk menjaga apa yang penting, menutup telepon dengan segera karena tidak ingin diganggu, mengirim dosen Anda ke sebuah pesan bahwa Anda sedang sakit, mengirim pesan singkat, bermasalah, mengangkat telepon dan menyampaikan bahwa Anda tidak bisa kerja minggu. Oh, hari Minggu nih. Nah, coba perhatikan. Di sini jawabannya udah benar, ya. Tetapi kadang-kadang salah juga. Supaya tidak salah gimana? Anda bikin prompt. Saya gini promptnya. Misalkan Anda
Ya, ini prompt contoh. Anda seorang eh, peserta ataupun apa? Peserta seleksi PPPK atau CPNS ya. CPNS yang sedang mengerjakan soal ini TKP ya. Ini ini adalah kita memberikan posisi kepada dia. Kemudian kita tugaskan berikan misalnya jawaban dan penjelasan tiap jawaban yang paling bagus atau paling baik baik untuk kepentingan organisasi dan memenuhi misalkan syarat eh, misalkan profesional misalnya. Kemudian ini promnya, kemudian kita simpan soalnya, kita cek cek lagi. Jadi, nah jawabannya adalah A. Penjelasannya kenapa A? Oh, menunjukkan nah B, tidak diganggu. Jadi, teman-teman, jika Anda betul memberikan prompt, itu akan sangat membantu Anda menemukan jawaban. Menemukan jawaban ya, menemukan jawaban. Itu contohnya, contoh from. Jadi kenapa jawabannya itu harus A? Alasannya ini. Nah, itu. Dan apa yang harus Anda butuhkan? Anda cukup punya bank soal. Anda cukup punya bank soal. Bank soal di saya banyak. Anda tinggal nanti saya buku ada e-book, Anda tinggal menggunakan e-book saya dan lain sebagainya. Dan itu lebih murah. Lebih murah dan kalau Anda sudah tahu sudah tahu game ini juga ada nih game ini. Kalau Anda nanti chat game ini, nah game ini AI dari Google, ini Anda juga bisa mendapatkan ini. Cuman kadang-kadang kita harus melatih. Ini game ini juga sama AI juga. Nah, coba lihat game ini. Jawaban game ini apa? Tuh kan sama. Tuh sama. Hal-hal yang tidak lanjut dan lain sebagainya. Semoga jawaban membantu. Ini kita dengan mudah belajar. Gak usah nanya teman-teman. Kepentingan kita di mana? Kepentingan kita. Kenapa saya harus belajar kayak gini, Coach? Belajarnya kenapa? Tiap hari itu ada yang datang namanya FR, Frequently Report, atau Field Report, atau catatan lapangan. Orang, oh saya tak kemarin dapat ini, saya kemarin dapat ini, saya dapat ini. Saya dapat deret. Cari Anda hitungan deret. Kalau nggak ngerti, masukkan ke AI. Nggak usah nanya orang. Karena jangankan orang yang mau ujian, apalagi teman Anda yang mau ujian. Ditanya boro-boro mikirin orang lain, mikirin dia aja udah pandangan sempit kok. Jadi kenapa tidak bisa kalau itu bisa membantu? Tapi jangan bilang, coba kalau AI bisa digunakan selama tes coach. Doh, jangan kebanyakan gaya. Jangan gue. Jadi AI itu bisa membantu Anda mempercepat proses belajar. Nanti saya hanya menunjukkan saja, tapi nanti lebih jelasnya kita akan ada sesi khusus, setuju? Sesi khusus bagaimana dari awal daftar AI sampai dengan bagaimana bisa menjalankan AI dengan baik. Setuju? Setuju? Kalau setuju kita adakan, kalau enggak usah. Nggak ada loh itu di itu. Apa? Di janji saya kepada Anda bahwa nanti saya diajarin AI nggak ada janjinya ya. Setuju nggak teman-teman? Kalau nggak ada yang setuju nggak usah. Kalau kalau nggak setuju nggak usah diajarin. Termasuk juga hitungan dan lain sebagainya. Misalnya analogi. Nah, analogi ya, kita coba cari cek soal analogi. Takut Anda apa sih analogi itu apaan gitu kan? Atau sinonim atau silogisme kayak gitu. Kita coba cari aja soalnya. Sebentar. Ini kayak hanya contoh bahwa nanti kita pun dibantu teknologi itu ya, analogi. Nah, misalnya
Nyari analogi muncul. Nah, misalnya, bentar, sebentar. Ini soal saya kadang-kadang nggak beres. Nah, misalnya gini. Nah, nomor 3 misalnya ini soal analogi. Nah, contoh misalnya gini, balik lagi ya ke sini, balik lagi ke sini. Kita masukin aja. Nah, masukin. Nggak tahu jawabannya benar atau enggak. Kampung sawah terus. Jadi jawabannya apa dia? Kesimpulannya sawah padi. Ini apa nih? Kampung sawah. Berarti di sininya C. Apa C itu? Ah, nggak jelas ini. Kita ke ChatGPT. Coba ke ChatGPT. Ah, ChatGPT. Paste. Yang sama kan? Di kampung ada sawah. Berarti harusnya di mana? Di kota ada gedung. Berarti ya. Kita cari aja tuh kan. Tuh. Kayak gitu. Oh, di kampus. Nah, kalau salah misalnya. Kalau salah begini. Ini kan kampus, perpus. Masa kampung? Berarti kan kalau kampung lawannya dengan kota dong. Kan salah kan? Ini jawabnya salah. Eh, tidak linier, tidak linier. Kampung itu, kampung itu harus dengan kota. Nah, gitu ya. Coba tes lagi aja. Nah, itu namanya contoh kita membuat FR kita lebih pintar. Supaya pintar gimana? Tidak linier. Misalnya, itu caranya, ya, caranya kita lihat jawabannya. Tuh, kota gedung. Jadi, walaupun nanti kita belajar ChatGPT, jangan sampai Anda juga dibodohin. Itu satu cara, misalnya cara kita membetulkan jawaban dia. Setelah dibetulkan, nanti mereka akan berjalan dengan sendirinya. Nah, kita berikan feedback. Nah, ini baru benar, baru benar. Nah, jawaban dia apa? Nah, terima kasih, senang bisa membantu. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kita seperti nanya orang. Nah, contoh satu lagi. Awas kalau salah tak lempar misalnya. Anda boleh kalau berkomen kayak gitu, boleh. Nah, coba lihat kita. Apotek obat. Nah, apotek obat. Berarti apa dia yang sejenis dengan apotek? Koki masakan. Apoteker membuat obat. Berarti kan apa yang kalau di sini apa nih? Koki masakan. Benar gitu kan? Benar. Tumben benar. Ya kan? Tadi sudah dibetulin sekali. Nah, sudah dibetulin dan kita buat ya, oh, baru mantap kata kita. Jadi di ChatGPT pun wajib dikasih pintar dulu, kasih pintar dulu, ya, dikasih pintar dulu, jangan sampai nanti salah. Itu salah. Kalau jawabannya salah, repot. Anda yang tersesat, yang tersesat, disesatkan oleh ChatGPT, yang repot itu dunia persilatan. Demikian teman-teman, berarti nanti saya agendakan Anda untuk belajar ChatGPT. Mudah-mudahan kitanya semuanya sehat, ya, semua sehat. Dan hari ini hanya penjelasan saja dan rekamannya akan saya berikan nanti setelah saya edit. Demikian teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau ada pertanyaan boleh. Tadi silakan yang sudah masuk ke grup umum, silakan masuk. Nanti materi-materi yang sudah bisa Anda pelajari, Anda bisa pelajari di sana. Sudah ada e-book, nanti mungkin nanti malam saya kirim juga untuk mind map, materi-materi ringkasan-ringkasan yang bisa Anda pelajari. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih sudah bergabung bersama Kanduru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama, Mas Putra.